Swastiastu. Om Awigana-mastu, Namasedang. Halo anak-anak kelas 2, bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama Pak Kadek. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Hidup Sang Hyang Widi Wasi. Pada kesempatan hari ini Pak Kadek akan memberikan pembahasan penilaian akhir semester kelas 2 semester 1. Nah, dalam pembahasan soal kali ini ada 3 materi. Yang pertama adalah materinya Atma, nomor soal 1 sampai 15. Kemudian ada materi Trimurti 15 soal juga, kemudian Trimale ada 15 soal. Jadi anak-anak mengerjakan soal objektif ini 45 soal yang terbagi menjadi 3 materi soal ya. Nah, untuk lebih singkatnya kita langsung saja. Soal yang pertama. Percikan-percikan terkecil dari Tuhan disebut A. Jiwatma, B. Atma, C. Adaya. Nah, berarti sudah jelas sekali ini. Kita silang langsung option A ya. Nomor 2. Setiap makhluk hidup akan memerlukan makan ya. Pasti itu. Karena kalau sudah mati pasti tidak makan seperti itu. Nomor 3. Salah satu contoh makhluk hidup yang dijiwai oleh Atma adalah A. Manusia, B. Tanah, C. Batu. Jadi sudah jelas sekali jawabannya adalah manusia. Nomor 4. Salah satu bagian sifat-sifat Atma yaitu A. Acintia, B. Karuna, C. Ahimsa. Nah, ini yang paling sudah jelas sekali. Acintia itu artinya tidak terpikirkan ya. Nomor 5. Jika Atma meninggalkan tubuh, maka makhluk hidup berarti makhluk hidup itu akan, kalau Atma itu sudah sudah pergi dalam tubuh makhluk hidup, berarti makhluk hidup itu pasti akan mati ya. Kita silang option A. Nomor 5. Nomor 6. Dalam ajaran agama Hindu, makhluk hidup merupakan ciptaan ide Sang Hyang Widi. Makhluk hidup bisa hidup karena memiliki sinar suci atau percikan terkecil dari Sang Hyang Widi yang disebut Atma. Ini sudah jelas. Nomor 7. Ada banyak makhluk hidup yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nomor berapa? Nomor 8 ya. Ide Sang Hyang Widi menciptakan berbagai macam hewan. Salah satu contoh hewan yang hidup di air adalah A. Kelinci, B. Burung, C. Ikan ya, yang ada hidup di air. Ya, jangan sampai salah ini untuk ya menjawab. Soal selanjutnya nomor 9. Ciri-ciri makhluk hidup adalah A. Bernapas dan tumbuh, makan dan mandi, C. Makan dan tidur. Bernapas ya dan tumbuh. Kalau sudah bernapas pasti berarti sudah hidup. Kalau tidak bernapas sudah mati seperti itu. Nomor 10. Yang termasuk makhluk hidup adalah A. Hewan, B. Tumbuhan, C. Semua benar. Jadi ya, semua jawabannya benar. Nomor 11. Yang menyebabkan makhluk hidup bisa hidup adalah, yang bisa membuat hidup adalah Atma ya. Kalau tidak ada Atma berarti mati itu. Nomor 12. Selain manusia, makhluk hidup di sekitar kita adalah, selain manusia makhluk hidup ya hewan, kalau tidak hewan ya tumbuhan seperti itu. 13. Atma bersifat rahasia dan bersumber dari Tuhan. Tuhan dalam agama Hindu disebut dengan Brahman ya. Bukan Brahma. Brahman berisi akhiran N, huruf N. Nomor 14. Atma pada manusia disebut Ajanggama, Bestowara, Jiwatma. Ini sudah jelas Jiwatma. Kalau
Janggama itu hewan, kalau stawara itu tumbuhan. Nomor 15. Atma tidak dapat dilihat, tetapi atma itu ada. Kalau tidak ada ya mati. Nah, sekarang soal untuk Trimurti ya, 16 sampai 30. Kata tri artinya, nah ini sudah beberapa kali Pak Kade jelaskan. Nomor 17. 3 kekuatan atau kekuatan Sang Hyang Widi disebut Trimurti. Ya, nomor 18. Mengendarai burung Garuda, senjatanya cakra. Warna hitam adalah ciri-ciri dewa Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, sudah jelas sekali jawabannya adalah Dewa Wisnu ya. Nomor 19. Api merupakan simbol dari dewa api. Brahma, Wisnu, Siwa. Api itu adalah simbolnya dari dewa Brahma. Kalau Wisnu itu air, kalau Siwa itu angin. Nomor 20. Trimurti terdiri dari dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ini gampang ya. 21. Sakti Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati yang diyakini oleh umat Hindu sebagai lambang Dewi ilmu pengetahuan. Biasanya Dewi Saraswati ini adanya di sekolah ya. Kita lanjut saja. Nomor 22. Saktinya Dewa Siwa adalah A. Dewi Saraswati, B. Dewi Sri atau Laksmi, C. Dewi Uma atau Dewi Parwati. Ya, sudah jelas kalau Dewa Sri atau Laksmi itu adalah sakti dari Dewa Wisnu. 23. Saktinya Dewa Brahma adalah, nah tadi sudah Pak Kade jelaskan, langsung saja Pak Kade silang. Nomor 24. Yang berkepala 4 adalah yang berkepala 4 atau catur muka, jenggotan. Nah, jadi Dewa Brahma. Nomor 25. Berkepala 4 disebut dengan catur buja. Ya, catur ini 4, buja itu adalah kepala. 26. Dewa Brahma berfungsi sebagai, Brahma itu adalah sebagai pencipta. Kalau pemelihara itu Dewa Wisnu, kalau pelebur itu Dewa Siwa. Nah, ini sudah Pak Kade jelaskan baru ya. Nomor 28. Dewi Laksmi adalah sakti dari Dewa Wisnu. Nomor 29. Sakti Dewa Siwa, nah tadi sudah Pak Kade jelaskan. Dewi Uma, Dewi Durga, Dewi Parwati, Dewi Mahakali ya. Dewa yang dipuja di Pura Desa adalah Dewa Brahma. Kalau Dewa Wisnu itu di mana ya, di Pura Pusah atau Pura Segara. Sedangkan kalau Dewa Siwa ada di Pura Dalam. 3 perilaku yang kotor muncul di pikiran, perkataan, dan perbuatan disebut trimale. Sudah jelas. Bagian-bagiannya adalah moha, made, kasmala. Berarti ini jawabannya adalah semua benar. 33. Moha artinya A. Pikiran tenang, B. Pikiran yang kotor. Pokoknya kalau mala itu semua kotor ya. Sifat iri dengki, suka memfitnah orang, merupakan contoh perilaku iri, dengki, memfitnah ya. Iri, dengki, memfitnah. A. Moha, B. Mada, C. Kasmala. Nah, ini mada ya, karena memfitnah ya, memfitnah. 35.
Salah satu bagian Trimala yaitu Madurya, Mada, Gada. Nah, ini sudah jelas. Nomor 36. Berikut yang tidak baik adalah arti dari berkata. Berkata yang tidak baik. Mada. Maka ada sebuah ungkapan sing dadi memade made. Nomor 37. Ajaran terimalah tidak boleh A dipahami, B dibiarkan, dilakukan. Ini jangan sekali nih dilakukan. Moho made kasmala itu. 38. Perbuatan yang buruk dapat merugikan diri sendiri, bukan orang lain. Pasti diri sendiri. 39. Ajaran Trimala tidak boleh berarti tidak boleh dilakukan, ya. Nomor 40. Ajaran Trimala merupakan 3 perbuatan yang patut kita hindari karena Trimala itu tingkah laku yang kotor, ya. Nomor 41. Trimala memiliki 3 bagian yaitu berpikir yang kotor, berkata yang kotor, dan berbuat yang kotor. Perbuatan yang kotor disebut dengan kasmala. Nomor 45. Perbuatan yang kotor itu diawali dengan pikiran yang tidak baik. Berpikir yang tidak baik dalam ajaran Trimala disebut dengan moha, ya. Berpikir. 43. Berkata yang tidak sopan dan kasar dalam bagian Trimala termasuk pengertian dari Mada, ya. 44. Di pagi yang cerah, Loripa membaca buku di perpustakaan sekolah. Ketika sedang asik membaca, datanglah Gede Mokoh yang mengganggu sehingga Loripa menangis. Dari cerita tersebut, tingkah Gede Mokoh, ya, Gede Mokoh ini kan mengganggu, ya. Mengganggu berarti perbuatan kasmala. 45. Nyoman Sampi adalah anak yang nakal di sekolah. Setiap ada teman yang lewat di depannya selalu diejek dan berkata yang kasar. Kemudian dia juga sering berbicara tidak sopan kepada guru. Sikap Nyoman Sampi termasuk berarti berkata kasar, ya. 45 jawab optionnya B, ya. Soal isi. Atma adalah percikan terkecil dari Tuhan atau Brahman. Kita harus saling tolong menolong. 3 kekuasaan Sang Hyang Widi disebut Trimurti atau Trikone. 4 Trimurti terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Perbuatan yang kotor tidak boleh dilakukan. Halo ya. Sudah? Nah, hanya itu yang bisa Pak Kadek sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada salah dalam proses penyampaian video ini, Pak Kadek mohon maaf. Dan akhiri dengan para mesanti Om. Santi, Santi, Santi Om.